Sudah meninggalkan kita semua, Bang Billy ngerasa sedih banget, ngerasa kehilangan banget sosok yang benar-benar Bang Billy penuh inspirasi gitu. Kalau ngomong ikhlas mah, hati mah masih berat lah. Maksudnya, buat saya ini tahun berat buat saya. Ada lagi gitu. Ya, secara kebiasaan setiap hari masih belum bisa lupa lah gitu. Saya masih punya ada ya jam-jam segini kan biasanya saya ke rumah sakit atau sore gitu. Cuman ini sekarang arahnya beda, nengok dia pelukin aku, dia bilang I love you terus, dan aku bilang iya I love you Kak Jupe, dan dia bilang Benda aku mau makan pempek, memangnya enak, ya nanti aku bawain ya Kak Jupe nya sembuh dulu jadi Kak Jupe bisa makan. Aku bilang kayak gitu. Kak Jupe itu orangnya baik banget, suka kasih masukan, suka teman cerita, pasti punya firasat. Kalau aku bilang pasti punya firasat, mungkin baliknya memang ke rumah Allah, mudah-mudahan surga udah nungguin. Jadi buat kita pribadi, teman-teman juga pastinya pengen yang terbaik buat Kak Jupe. Udah cukup perjuangan yang sangat menyakitkan gitu, meskipun kita nggak ngerasain, kita tahu itu sakit, tapi beliau udah berjuang. Jadi aku berdoanya cuma di bulan yang baik, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan Kak Jupe dapat surga. Ada pesan terakhir? Dia tuh selalu bilang jadi cewek yang pinter ya, Jawa gitu. Jadi kayak ya pengalaman dia jadi untuk pembelajaran untuk semua teman-temannya, itu aja. Saya bukan sahabat baik Julia Perez. Saya kenal beliau sudah lama, tapi kita hanya kenal dan kita hanya ketemu ketika kita kerja sama. Dan ada dua tipe manusia ketika bekerja sama dengan saya. Orang yang bekerja sama dengan saya dan saya tidak mau kerja sama lagi. Atau orang yang bekerja dengan saya dan menyenangkan. Membuat saya berpikir, it is fun working together with her. Di luar apapun itu. Dan itu adalah sosok Julia Perez di mata saya. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa dia sakit ke saya. Tapi kita semua nggak pernah tahu seberapa parahnya pada saat itu. Karena apa? Karena sikap beliau mengatasi hal yang Jupe hadapi itu beda dengan banyak orang. Dia tidak ngeluh, dia tidak pernah ngeluh, dia masih ada di panggung, masih nyanyi, masih seperti Jupe, kadang masih bikin masalah juga gitu ya. Jadi seperti orang yang tidak sakit. That's why ketika berapa bulan belakangan masuk rumah sakit, saya berpikir nanti juga keluar, because it's her. Tapi ternyata pada hari Sabtu kalau tidak salah beliau meninggal dunia. So, kita kehilangan seseorang yang pernah mengisi layar kaca kita, membuat Anda tertawa, membuat Anda nonton infotainment, membuat Anda merasakan banyak hal. Dan salah satu sosok yang dekat dengan Jupe adalah sahabat-sahabat baiknya pastinya. Yang lebih mengenal Jupe dibandingkan saya, dibandingkan Anda semua. Seperti apakah sosok Julia Perez sebenarnya? Inilah Melanie Ricardo dan Bertrand Antolin. Hai. Halo. Hai. Oke. Tapi gue langsung aja deh. Ini udah pasti kita bahas tentang Jupe di mata teman-teman sahabatnya ya. Dan gue rasa lu berdua termasuk sahabat baiknya gitu. Jupe itu kan kalau kita lihat di mata awam, ini sosok kontroversi. Ya. Beliau menyenangkan gitu ya, menyenangkan, lucu, tapi banyak sekali masalah yang keluar gitu kan. Tapi itu yang dilihat di TV pastinya. Yang nggak dilihat di TV seperti apa?
yang nggak dilihat di TV ya, sebenarnya sih more or less almost the same. Dia tuh orangnya apa yang dilihat di TV sebetulnya hampir sama dengan the real Julia Perez, the real Yulia Rahmawati gitu. Jadi aku sendiri terus terang awal mulai bekerja sama Jupe tuh agak-agak kurang simpatik tadinya sama Jupe. Jadi kita pernah punya program few years back, itu namanya Three Angels. Harusnya aku, Deswita sama Soimah. Tapi at that time Soimah memilih untuk bergabung di salah satu TV lain. Jadi digantilah Jupe datang. Dan saat itu aku mikirnya, siapa sih cewek ini? Kayaknya cuma modal, you know. Ini kapan nih? Ini kapan? Udah lama ya, few years back. I think 6 years ago, Oke. if I'm not mistaken. Jadi aku pikir siapa sih Julia Perez itu emang punya kemampuan apa sih gitu. Paling cuma cewek-cewek yang modalnya cuma seksi, modal-modal begitu-gitu doang deh gitu. Nah akhirnya setelah mengenal Jupe lebih dalam gitu, anaknya ternyata menyenangkan. Menyenangkan dalam arti emang sebetulnya nih anak sangat ceplas-ceplos gitu ya. Maksudnya bukan yang manis apa segala macam. Kadang-kadang justru omongannya tuh ya straightforward, straight to the point. Tapi satu hal yang pasti orangnya hatinya sangat tulus. Itu yang aku bisa simpulkan sepanjang ini berteman sama Jupe gitu. Hatinya Sangat tulus Jupe itu. tulus tuh gimana? Tulus tuh artinya kalau dia bilang A, artinya A. Kayak dulu nih waktu dia pacaran sama Gaston. Aku termasuk yang juga bilang sama Jupe, apa sih yang sampai segitunya kan dia sempet ribut sama mamahnya. Ayo dong baikan sama mamahnya apa segala macam. Tapi Jupe tuh orangnya kalau emang dia mau A, dia jalanin A sampai dia kepentok sendiri, baru dia akan mundur. Jadi nobody could tell her, nggak ada satu orang pun yang bisa bilang dia untuk berhenti untuk mencintai seorang atau benci sama seorang, unless Dia she sendiri. wanted to do it gitu. Oh, Bertrand sendiri? Bertrand kenal sama dia mulai dari nama dia Yuli, berubah jadi Keke, berubah jadi Julia Perez. Sebelum dia berangkat ke luar negeri, dia balik ke luar negeri pun, dari luar negeri dia syuting pertama kali sama saya. Bukan Diriku kalau nggak salah judulnya, dan memang dia apa adanya. Dan pernah saya sama dia ulang tahun beda sehari. Saya 14 Juli, dia 15 Juli. Tahun yang sama. Pernah karena dalam situasi syuting saya pernah Bertrand ngomong don't do that. Gitu loh. Terlalu open lah dia. Kalau menurut saya pribadi dia terlalu open. Ceplas-ceplos. Ya kan? Terus kemudian dijawab, daripada gue dimanipulasi orang, mendingan saya memanipulasi diri saya sendiri. Gitu loh. Dia lebih baik daripada dimanfaatin orang. Dia memanfaatkan diri dia sendiri. Perjuangan dia pun terakhir bilang perjuangan gue kokoh, dia menganggap aku kokoh, dari bukan siapa-siapa menjadi seorang Julia Perez adalah perjuangan air mata dan darah. Dia totalitas kerja. I salute her for that. Gitu loh. Luar biasa sekali, dan memang perjalanan hidup dia ups and down ya. Seperti roller coaster. Cuman satu hal tentang dia adalah dia orangnya tulus. Gitu loh. Orang nyenggol dia, bercandain dia, atau menghina dia bisa ketawa. Tapi jangan coba-coba nyenggol orang yang dia sayang. Murka dia. And dia adalah tipe orang yang memang kalau udah sayang sama dia sayang. And she does things which yang banyak orang nggak tahu. She's very charitable. Dalam hal charity dia sangat baik. And seperti Mas Dedi tadi bilang, working with her is so much fun. Selalu kita kalau siapa Jupe, kita look forward to. Ya. Bukan artis yang males. Males gitu kan. Dia enggak. Gitu loh. Sama dia, show Bali. Dan saya dengar kalau dengan kru-kru dan sebagainya juga, she is very She's nice like that. katanya. Dia nggak ada yang dia cantik, manis, no. Gitu loh. Boleh gila. It's how she calls someone, bagaimana dia sayang sama orang. Bukan daripada yang manis di depan, cantik, manis banget sih rambutnya baru. Blep. Dia apa adanya. So kalau dia suka, kalau dia nggak Dia suka, dia nggak suka. Gitu loh. Dan dia tidak pernah mau orang tahu kalau dia sakit. She always seems like she's okay. Gitu loh. Nah, itu this come to my next questions, karena saya sempat ngobrol sama Jupe di satu acara sebelum dia masuk rumah sakit terakhir gitu. Jadi gue sempat berdua sama dia di satu acara. Terus gue nanya sama dia gitu, Jupe, sorry ya, lu tuh beneran sakit. Soalnya, sorry ya, tapi gini loh, gue kok nggak ngeliat deh kayak orang
sakit Karena kerja terus juga, benar kan? gitu. Maksud gua kalau dia sakit kan harusnya ini udah jam berapa, lu pulang dong. Udah nggak berekspresi seperti dia sakit itu. Terus dia bercanda sama gua, enggak lah gue pengen botak aja kayak lu katanya. Terus ketawa ketiwi lah udah, maksudnya terus jadi bercanda gitu. Nah terus akhirnya pada saat masuk rumah sakit lagi dan and then she passed away gitu ya. Nah apakah memang kenapa dia bisa seperti itu? Apa yang buat dia ini udah sakit loh? Kenapa dia harus tetap kerja? Dia harus tetap why? Nggak tahu ya, maksudnya kalau for the reason kenapa dia sakit, sebenarnya Dedi sih bukan, I'm sure you're not the only one yang tanya at that time, karena pasti ada beberapa orangnya ini gimmick doang, atau emang dia benar-benar sakit. Bahkan ada juga orang yang memang langsung ngomong gitu bahwa emang ini cuma gimmick apa segala macam. Dan aku orang yang langsung nanya ke Jupe, aku nanya, Bo, lu sakit beneran gak sih? Ya, iya kan? Iya. Soalnya di Karena action. memang benar seperti kamu bilang, Dad. Dia kan kerja terus tuh tiap hari. Gue punya beberapa saudara yang memang sakit kanker juga. Untuk orang yang sakit kanker, itu biasanya begitu kemo drop. Pasti drop banget. Malas banget untuk keluar aja. Boro-boro mau berdiri aja katanya udah susah banget, setengah mati kan mengumpulkan tenaga. Tapi ini anak kok bisa, ibaratnya dari TV ini ke TV ini. Sampai aku nanya sama dia, lu tuh beneran sakit gak sih? Banyak memang orang yang saat itu mungkin berpikirnya takut ini cuma settingan obat tapi emang she was really sick sampai akhirnya aku benar-benar ngelihat sama Koko juga datang ke rumah sakit, emang she was in a lot of pain. And dia itu workaholic sekali mas. Pada saat dia dalam keadaan karena kita jenguk ke sana dia tidur, ya kan, dia under high medication. Dia bangun pun dia mau cabut semuanya, dia ingatnya kalau dia mau syuting, dia telat. Gitu loh. Di otak dia hanya kerja dan kerja. Pernah saya tanya, why do you work so hard? Why? Satu, I enjoy working. Jawabannya saya suka, I enjoy working daripada di rumah nggak tahu mau ngapa-ngapain. Kedua, there are a lot of things which I have to do. Dan yang paling penting kan dia sendirian, Dad. She doesn't have husband, ya dong. Maksudnya kalau kita punya suami kan ada yang mensupport financially, itu yang harus dipikirkan. Dan cancer itu bukan penyakit yang kayak flu, kita berobat sebentar and then gone. It takes a lot of money pastinya, dan Jupe itu orang yang memang juga seperti yang semua orang ketahui, dia kan juga adalah tulang punggung keluarga, dan dia juga mungkin berobat sendirian, apa segala macam sendirian. Jadi mungkin dia berpikir bahwa it's my responsibility, even though I'm sick, I still gotta work. Mungkin kayak gitu kali jawabannya. Dan kalau speaking about chemo, my last performance with her is in October. Dia tuh habis chemo siangnya. Dan malamnya nyanyi sama saya. It is impossible kalau dilihat dari kasat mata kan. Tapi emang spiritnya luar biasa sih. Ya, it's something which memang dalam otak saya pun nggak doesn't make sense. Doesn't make sense. Cuman memang dia sudah tanda kontrak, I commit. Dia orangnya komitmen banget. Even di belakang harus pakai kursi roda dulu, even di belakang harus pakai infus dulu apa segala macam. That's her. That's her. That's her. She's a fighter. And apa namanya? It's nggak ada lagi deh kayak dia. She's a queen. She's a queen of entertainment. Dia bisa nyanyi, bisa ngelawak, bisa apa. Dan nomor satu, which I feel honored, is that she call me a friend. Dia bener-bener perhatian. Hal kecil lah, saya posting apa. Are you okay? Boleh, are you okay? Baby? Ada gitu loh. Orang yang memang care. Ya kan? Purely. Really she cares. Purely. Gitu loh. Ada ada musibah di mana? Kok ini yuk. Gitu loh. Ada musibah apa yang kita lihat di Instagram? Ini yuk. Nggak ada. Jarang sekali orang yang punya inisiatif seperti itu. Dan itu Jupe. But that's her. That's her. Oke, baik. Saya break dulu. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Karena saya dengar banyak mimpi-mimpi Jupe yang di-share ke teman-temannya katanya. Dan mungkin belum kesampaian sampai sekarang. After this, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mbak Julia itu ngobrol, kalau saya lihat ramah ya orangnya, dan banyak diterima oleh warga. Beliau dermawan dalam hal kalau ketemu orang suka senyum dan suka membantu beberapa masyarakat sinilah umumnya. Orangnya baik sekali, dermawan juga. Ya kita sebagai pedagang sini juga apa ya, seperti saudara lah gitu Mbak. Walaupun dia artis ya Mbak, itu sombongnya udah nggak kelihatan lah gitu loh.
ya kan, mau berbaur sama orang yang di bawah dia juga mau Mbak gitu. Makanya kehilangan sekali sebagai warga Raples ya Mbak. Ini ada satu hal yang sebelum saya lari ke topik itu ya, ada satu hal yang mengganggu saya sebenarnya tentang meninggalnya Jupe. Jadi pada saat Jupe meninggal, itu saya bikin vlog di YouTube. Saya kasih judul Jupe seharusnya tidak meninggal, saya judulnya begitu. Tapi isinya adalah tentang tahukah kalian apa yang dialami Jupe, tentang cancer cervix dan sebagainya, dan tentang bahwa sebenarnya ada vaksin tentang cancer cervix itu. Jadi mungkin kalau Jupe dulu tahu tentang cancer cervix itu sebelum terkena, mungkin bisa dicegah. Tapi yang menyedihkan adalah banyak berita-berita trending yang keluar, yang Jupe bicara sendiri dengan hal gaib, terus menangis ketika dikuburkan. Well, kita tahu ketika sebuah jenazah dikuburkan itu badannya mengeluarkan air termasuk air mata gitu. Nah, itu berita tuh kemana-mana gitu. Jadi maksudnya orang yang sudah meninggal, kenapa beritanya harus sampingkan jauh banget? Ingat aja yang baik-baiknya ya. Betul gitu maksudnya ya kan? Iya. Betul gitu maksudnya. Aku termasuk salah satu yang juga bilang sama teman-teman kalau di interview di infotainment ya, jangan suka nge-share foto-foto Jupe dalam keadaan misalnya even lagi sakit pun gitu ya. Iya. Di foto-fotoin kayak waktu terakhir kita visit ke sana deh gitu ya. Sampai aku ngomong sama mamanya Jupe sama adiknya Jupe juga. Jadi kondisinya Jupe tuh lagi, ya pokoknya dia lagi sakit kan gitu. Terus orang ngumpul di depannya itu, terus pada masih ada yang foto-fotoin gitu loh. Maksudnya what for gitu. Kalau gue aja baru bangun tidur, gue belum make up, gue gak mau orang moto gue terus masukin ke Instagram gitu. Apalagi nih orang dalam keadaan lagi sakit gitu loh. Mungkin karena butuh tahu kalau dia di sana gitu. Berarti itu jadi narasumber kan? Iya maksudnya ngapain sih gitu loh. Kalaupun mau share gitu kayak kemarin mungkin ada beberapa yang di rumah duka gitu dan melihat mungkin Jupe udah terbaring apa segala macam, terus di foto-fotoin gitu. Kalaupun mau foto, mungkin kan tiap orang berbeda ya dia. Mungkin untuk the last memory of her gitu. Ya just keep it for yourself, simpen aja. Kalau lo kangen sama Jupe lo bisa lihat gitu. Tapi share-lah something yang beautiful, yang positif tentang dia gitu. Dan juga jangan yang semua yang gloomy, yang sedih, yang miserable sudah diangkat di sosial media gitu. Dan juga yang disayangkan adalah untuk kalau ada yang wartawan atau siapa bertanya bagaimana kondisi Jupe, kita bukan dokter, kita nggak tahu. Dan untuk yang mempunyai hak untuk berbicara kondisi kesehatannya, kondisi penyakitnya, kondisi mentalnya, dokter atau keluarga. Kalau ada pihak lain yang berbicara seperti itu, it's not right, gitu loh. Karena kan, apakah orang itu seorang dokter? Kenapa Veteran sangat menghindar dari teman-teman wartawan adalah, aduh takut salah ngomong. Ya jangan sampai mamanya Jupe, keluarganya Jupe, kok so tau sih lu Veteran? Gitu loh. Gak mau hal seperti itu. Gitu loh. Karena sahabat saya, ibunya sahabat saya sama nilainya seperti ibu saya. Dan mereka lagi kehilangan ya, maksudnya sebelum kehilangan pun gitu. Yang maksudnya mereka lagi sedih, putrinya dalam keadaan sakit lumayan lama, terus akhirnya passed away, akhirnya meninggal. Janganlah ditambah dengan luka lagi yang lebih dalam gitu. Itu sih my personal opinion ya. Also, saya understand. Ya kan datang-datang foto Jupe lagi keadaan yang gimana cekrek gitu loh. Di-upload, di-share, it bikin viral. It's not right gitu loh. Juga ada yang produk orang lagi sakit terus menjadi viral. Datang itu sebagai teman, sebagai sahabat atau mau jualan? That really sampai kok masih ada yang nyari keuntungannya dari anak saya gitu loh. Veteran cuma menenangkan mamanya, bilang ya semoga ini menjadi amalan baik buat Jupe, membantu usaha orang gitu loh. Karena kan psikologis mamanya, I'm sure she's sad. Mamanya cuma diem gitu loh. Kucuk-kucuk datang, mamanya lagi duduk, selamat siang tante, atau enggak langsung ke Jupe cekrek out. I was there. Ini orang kok gak ada otaknya ini artis ini. Udah. But it's so sad. That is so sad gitu loh. Orang lagi sakit pasti.
teman-teman dekat kita datang ke rumah sakit, kita ngumpet dengan berbagai jenis cara, gitu loh. Kita nggak mau Because ngomong. you there for her, For her and not for the for mother. the public. Ya. Ya maksudnya gini sih Dan, gue juga maksudnya pada saat mengunjungi nggak yang mungkin gue nggak yang misalnya ada wartawan terus gue ngumpet-ngumpet, biasa aja juga. Kalau ditanya wartawan, gue punya hubungan yang baik sama wartawan dan gue tahu Jupe itu sangat dekat sama wartawan. Maksud gue bisa mengerti wartawan juga pengen tahu dong, karena mereka juga punya tugas kan gitu untuk tahu. Ya kalau gue sih hanya memberitahu sepanjang yang gue tahu. Gue nggak mau tahu sotoy tiba-tiba, oh Jupe keadaannya detail begini-gini. Because seperti Koko bilang, kita kan bukan dokter, kita nggak tahu. Dan kalaupun kita tahu kondisinya, I don't think it's my part to tell them, you know. Karena gue bukan closest family gitu kan. Jadi gue berusaha untuk appreciate keluarga. Even at that time mungkin gue tahu kondisi Jupe gimana di dalam gitu. Dan kalau di dalam pun, emang gue sempat foto saat Jupe masih belum terlalu drop. Tapi begitu kita terakhir, the last time I was visiting her, dia kondisinya udah sangat drop. Buat apa mau difoto Ya, sih? karena gue juga sering lihat di search engine Instagram ya. Foto Jupe yang lagi maaf, menyedihkan sebenarnya kan dalam keadaan udah kurus ya. Sebenarnya gue always pass it karena gue nggak Iya, mau lihat sama. gitu, ngapain gue ngeliatin dia dalam keadaan seperti Karena itu. gue pengen gitu. inget dia tuh, Iya. ya Jupe yang seksi, yang cantik, yang Jupe kalau- gitu Jupe kan, aja Jupe gitu. ya. Karena sampai sekarang dan honestly gue dan aku yakin keluarganya juga dan semua teman-teman deket, we still can believe it, Jupe tuh udah nggak ada. Ya gue Lo juga dengar pasti katanya kayak gitu. Betran sempat masih kayak pengen nelpon gitu. Karena it's apalagi kalau dengar voice note dia gitu Iya. ya. Dia kan kalau lagi malas ngomong voice notean kita kan. It's hard. Gitu loh. It's sesuatu yang memang dia udah nggak ada. Gitu loh. Tapi she's part of our lives. Dia membuat bekerja itu fun. Dia membuat itu kita nyaman untuk datang bekerja. Dia membuat kita happy. Itu sesuatu yang luar biasa. Gitu loh. Ya nggak, aduh, males deh sama dia, aduh nggak. Sama dia mah, ayo, gitu loh. Harga menjadi nomor 2 sama dia. So, it was fun. Despite on the works, Melanie, Betran, how much you lost her? How much I lost her? A lot. Banget. Suamiku sampai bilang, ini Tyson kemarin akhirnya, Tyson tuh kan orangnya strong mentally, a lot stronger than me gitu. Terus aku bilang sama dia, aku sempat ngajak dia berapa kali untuk jenguk Jupe gitu. Saat itu emang kebetulan dia nggak bisa. Sampai akhirnya 2 hari yang lalu, aku ngomong gitu, kok gue nggak enak ya perasaannya setelah dari penguburan Jupe. Gak enaknya tuh gini dan maksudnya, well, I lost some of my friends dalam umur yang muda. Teman-teman yang kita ngelawak sama-sama gitu loh, dan ngelawak sama-sama, terus di backstage sama-sama. Ya namanya manusia kan ada takutnya meninggal, pasti ada. Jadi kita tuh cerita hal yang sama gitu. Terus tiba-tiba beberapa teman-teman gue ini memang kan semua tuh sudah takdir ya. Tiba-tiba teman-teman gue ini hilang gitu loh. Terus gue kayak, ya ampun cepet banget, kayak rasanya kayak mereka tuh masih di sini gitu loh. Nah, Tyson ngomong sama aku juga salah satu hal yang membuat dia susah untuk ikut saat itu menemani aku ke Jupe adalah karena dia nggak bisa dan nggak kuat ternyata untuk bisa melihat orang yang tadinya begitu energetic, everything deh. Ya walaupun itu balik lagi semuanya udah suratan Tuhan gitu, tapi ternyata memang banyak orang-orang yang sampai sebegitu kehilangannya sama Jupe, termasuk itu Tyson nggak terlalu dekat sama Jupe, hanya tahu lewat aku kan. Apalagi kita yang teman-temannya memang kita dari dulu tahu dia seperti apa, we've been through many things together gitu loh. Dan aku tahu dia kerja luar biasa untuk bisa mencapai posisi sampai begitu, dia nggak ada, orang-orang semuanya kehilangan, itu dia kerja sangat luar biasa untuk bisa orang inget Julia Perez, luar biasa banget. And you? How much you lost her? I always call her my twin karena ulang tahun sama sebelahan kan. Dan tahun lalu aku pas ulang tahun dia telepon, tahun depan kita bareng ya, promise ya, sampai ulang tahun. So it's something yang hard. It's sesuatu yang I still can't believe it gitu loh. And dia memang orang yang sangat profesional. GR mau
cek sound mau gitu loh. She is who she is. Tapi Dad, even though we're sad, even though we feel that we lost her, kita ngerasa kehilangan, ngerasa sedih. Tapi in other hand, kita lega. Relieved gitu. Because of the Leganya adalah Iya, karena setiap kali kita ke rumah sakit, ada lagi enak ngobrol, lagi bercanda-bercanda, nyerinya kambuh, sakit gitu loh. Terus kemudian they add the dose of. Sorry, pada saat itu kalian pernah ada di sana? Iya. And how seberapa buruknya? Kalau namanya kesakitan, gimana sih? Kalau kita sakit bisa di obat. Ya pokoknya it it's broke your inside. heart. It broke your heart. I don't wanna go detail karena kasihan keluarga ntar mengingat Yeah. memori. But it broke your heart. Gue sampai keluar dari ruangan karena gue bukan orangnya. Luna kan kuat banget tuh. Luna yang salah satu yang datang jenazah dibawa, dia ikut di mobil jenazah, dia ngemandiin juga. Gue nggak sekuat itu karena I lost my cousin juga cancer dan pada saat gue ngeliat juga tuh jadi kayak it's almost the same movie gitu loh. Opung gue juga meninggal cancer juga, jadi emang gue nggak kuat, gue keluar daripada bikin repot orang kan gitu. Yang penting gue berdoa buat Jupe gitu, gue berdoa buat Jupe dan aku percaya Jupe sekarang sudah she's not in pain anymore, dia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan dan sudah tersenyum. And I'm sure she's watching us dan dia pasti juga merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan I wanna say salut luar biasa kepada keluarga Jupe ya. Aku datang mungkin seminggu ya, looking at her ya kan, getting worse. And the family was there 24/7. Veteran salut sama Ruben Onsu, dia orang yang menjemput jenazah bawa pulang, dia yang nganter, dia yang nyariin spot lot tempat Jupe untuk beristirahat terakhir. Always make time for Jupe juga. It's something luar biasa gitu loh. Veteran pernah ke sana, veteran pernah ketemu dalam ruangan Ustadz Maulana, Saskia Gotik dan Ayu Ting Ting lagi ngaji sama mamanya Ayu gitu loh. They were praying, Jupe lagi tidur. Jupe lagi? Tidur. Gitu loh. Mereka berdoa. Teman-teman sahabat-sahabat yang this is what friendship is. Dan friendship ini terjalin karena Jupe. She's that nice. Jupe sebaik itu sehingga orang-orang yang walaupun sibuk, walaupun gimana, pasti akan datang. And you don't see that in social media. Nggak ada yang post, nggak ada yang apa, karena we're friends. Jupe memang menyentuh hati banyak orang. Dengan caranya dia, dengan caranya. Mine, gitu loh. Banyak prestasi dan mimpi-mimpi Jupe yang sebenarnya dia punya. Dan bahkan ada headline-headline-nya. And I want to ask you about this actually. Can we take the headlines? Rumah singgahnya diperbesar, sekolah S2 dan sahur keliling. Sekolah S2. Ya ini dia salah satu artis yang mementingkan sekolah sebenarnya. Dalam keadaan pada saat itu dia udah tahu bahwa dia sakit ya. Iya, udah sakit. Nah, melihat ada yang lain? Melihat hal ini, ini keinginan Jupe. Melihat hal ini dan melihat Jupe pada saat itu, saya punya pertanyaan yang mungkin sulit. Saya tanyanya sulit, jawabnya juga sulit mungkin. Tapi saya ingin tahu, kalian kan ada di sana pada saat itu. Lumayan ada. Ya, lumayan you ada. know the conditions more than all the people. Apakah pada saat itu Veteran atau Melanie ada kepikiran sama sekali bahwa Jupe will be gone? Let me answer this. Okay. Veteran tahu dari keluarga, dari mama, dari adiknya Jupe kondisinya memburuk, ya kan. Tapi veteran mamanya juga menangis, Nia juga adik Jupe menangis. Tapi saya selalu bilang begini, kemukjizatan itu pasti ada. Miracles do happen. Dan kita semua berdoa waktu itu that miracle, sebuah mukjizat akan diberikan kepada Jupe. You've seen it on TV, di berita di mana. Kita memohon kepada Tuhan bahwa itu diberikan buat Jupe juga. Ya kan? We never knew. Ya kan? Apakah medication hari ini will work? Semua itu rahasia Tuhan. Gitu. Tapi kalau untuk berpikir Jupe akan pergi,
deep down inside, I would say I don't think so. She's a fighter. Bertrand pernah suatu pagi ke sana, dia baru bangun, dia baru buang air, segar sekali. Kita bisa nyanyi-nyanyi 3 jam. I was there a whole day, bernyanyi with me. Gitu. Yes. And walaupun dalam kondisi dia sudah infus dan segala macam, dia masih bernyanyi. And apa ya? It's remarkable. Nggak, walaupun dia kurus, spiritnya luar biasa, Mas. Itu yang you cannot find it. Bertrand belum pernah melihat Orang yang bisa fight. I've worked seperti with a itu. lot of cancer patients. I've worked with a lot of cancer patients. Gitu loh. I've traveled also, tapi nggak ada yang kayak dia. Buat dia sickness ya, it's just sickness. But her spirit itu luar biasa. I salute you for that. Semangat yang seperti Mas Dedi bilang, Amelia bilang nggak kelihatan sakit. Padahal sudah badan sudah menyusut. Well, I think it's not just both of you that lost her, tapi semua orang yang pernah nonton dia di TV pasti kehilangan. Indonesia kehilangan dia. Dengan apapun. Luar biasa. Kita lanjut kembali setelah yang satu ini. Biar mana tetap di hitam putih. Kita kembali lagi ke dalam hitam putih, masih membahas tentang meninggalnya Julia Perez yang pastinya dengan Bertrand dan Melanie Ricardo. Tadi omongan kita sebenarnya menarik ya. Menarik banget karena kita membahas hal yang mungkin nggak dibahas di tempat lain gitu ya, tentang mereka yang datang dan sebagainya. Cika sendiri pernah kerja sama dengan Jupe? Iya, aku pernah kerja sama Kak Jupe, sering banget. Terakhir sih tentang stand up comedy gitu. Kak Jupe tuh kan senior gitu ya dibanding aku, tapi nggak pernah malu untuk kayak nanya bahan atau materi. Terus Kak gini aja, oh iya benar-benar boleh juga ya, otak lu encer, bagus gitu. Kayak terus nggak segan untuk memuji yang junior gitu. Terus sosok yang ramai bisa bikin suasana jadi seru aja. Melanie sendiri sama Bertrand sering kerja sama bareng? Lumayan. Aku 1, 2, hampir 2-3 program bareng sama dia. Ya inilah apa namanya, melihatlah bagaimana dia metamorfosanya gitu ya, dari awal-awal terus dia mulai nyanyi. Gue juga dulu awal-awal yang enak kan bisa nyanyi apa gitu, ya elah paling juga cuma udah balik lagi menyepelekan Modal awalnya, seksi jujur lah ya. modal seksi, modal apa, emang suaranya ada, tapi emang sebetulnya kalau dipikir-pikir emang awal dia nyanyi mending kagak bisa nyanyi karena tapi emang she was learning that hard untuk akhirnya bisa nyanyi, sampai akhirnya gue bisa bilang wah hebat juga nih anak, akhirnya improvementnya a lot loh si Jupe tuh gitu. Terus Jupe tuh anaknya sebenarnya ya, dibalik orang pada bilang maksudnya ya seksi apalah segala macam kayak gitu-gitu dengan dia kegilaannya dia gitu, ceplas-ceplas dia. Tapi dia tuh orangnya detail banget loh, Dan. Dia tuh kalau mau syuting, kopernya tuh bisa banyak banget. Orangnya very detail, preparationnya gitu. Terus udah gitu dia tuh kayak orangnya tuh kalau misalnya bekerja, yang aku lihat, dia tahu banget misalnya dia pengen let's say dapat apa gitu. Dia prepare ke arah situ gitu. Walaupun mungkin buat banyak orang kadang-kadang berpikirnya adalah gimmick, settingan. Tapi itu semua dipikirin sama Jupe gitu loh. Anaknya pinter menurut gue. Smart. Iya. Sorry, gue harusnya nanya ini ke kalian karena kalian bukan keluarganya, tapi I think I only have you here, so dan gue rasa kalian dekat dengan keluarganya juga gitu. So ada beberapa pertanyaan yang gue mau tanya sih sebenarnya. Pertama, Jupe itu apakah tulang punggung keluarga? Yes. Yes. Kalau I would kata say mamanya yes. sih gitu ya, I tapi would kan say gue yes. nggak tahu. Ya, maksudnya. I would say yes. Karena kalau kita lihat foto dia liburan atau apa, the whole family. The whole family. Sampai rumah juga ngumpul semua si Jupe itu kan. Ya artinya Adiknya dia semua tulang ngumpul. punggung keluarga. Dia suka ngumpul. Ya kalau kata mamanya sih di infotainment gitu, tapi aku nggak tahu secara pasti. Dan you guys know bahwa dia spends a lot untuk ini. Untuk for Untuk apa tuh? This is Treatment. ya. Ya pasti Dan, karena 5 years atau 4 years ya. Ya, I mean sakit. maksudnya apakah Jupe sendiri kehilangan banyak karena ini? not our place to say. Ya, bukan not sure hak about kita untuk Okay. ngomong, dan juga I also not sure.
Ya kan, lebih baik Mas Dedi tanya langsung sama keluarganya. Tapi artinya dengan kehilangan Jupe, artinya kehilangan tulang punggung keluarga juga. Jupe itu dia tulang punggung keluarga, tapi adik-adiknya is growing up. They are now also working, ya kan? The sister came back from Belanda, the whole family. Dulu kan they were all still kids. Jupe mulai karir kurang lebih hampir sama kayak Beneran deh. I think was 2000 ya, ada kan? Koko kayak started earlier. Earlier, 2000-an lah, gitu loh. 2000-an, terus dulu kan dia adik-adik masih kecil, ya kan? I would say, I don't know in detail, Beneran tidak tahu secara detail, tapi kalau soal tulang punggung keluarga, I would say yes. Tapi kan dulu ada adik-adiknya masih kecil, right? Dan dia pun membuat single Aku Cantik Ku Dapat Dari Emak, the whole family again. It's her. Model video klip temen-temennya sendiri. Itu Jupe, dia kalau udah nyaman, udah itu. Kita ngamen dibayar 5 lagu, nyaman, crowdnya enak di panggung 10 lagu, nggak mau turun. We had fun. Gitu loh. Bukan orang yang dibayar 5 lagu udah pulang. Tergantung how she was that day. And memang tidak pernah tidak fun sama dia. Kita pernah ngamen di luar negeri, gitu loh. It's fun. You guys ever have conflicts? Me, thank God, no. Dia pernah. Terakhir dia nelfon gue gini. Gue masih ingat banget. Gue lagi kamar mandi pagi-pagi dia nelfon gue. Adalah sebutan kita panggilan cewek-cewek gitu. Dia bilang, tuh apa sih ngomong di infotainment kayak gini katanya. Jadi waktu itu dia lagi ada konflik sama artis gitu. Emang lo take a side sama dia? Lo temannya dia? Gitu. Sabar Bu, jangan marah-marah. Ibu kan lagi sakit. Sabar, ntar sakitnya makin parah loh kalau marah-marah stres tuh. Gak usah dipikirin. Enggak, gue tanya sama lo temennya siapa sebenarnya? Gitu. Jadi orangnya tuh cepat-cepat. Enggak, gue bilang, gue gak take a side. Itu kemarin kan tahu sempat ada apa. Gue gak pernah take a side. Gue netral, gue temen dua-duanya. Tapi gue pengen lo berdua tuh berbaikan gitu loh. Karena lo sakit, Pe. Gue bilang, akan lebih baik kalau misalnya lo fokus sama kesembuhan lo. Maksudnya kalau kita tahu dong, maksudnya kalau orang makin stres kan takutnya penyakitnya juga semakin berkembang. Justru aku bilang sama dia, fokus sama supaya sehat, jangan pikirin yang lain-lain. Itu terakhir dia. Dia bete nggak? Dia bete. Pokoknya awas lo ya. Kalau lo sekali lagi begini-gini sama dia, pokoknya lo temen gue apa nggak? Iya, gue temen lo gitu. Emang orangnya tuh sebelak-belakan itu dan itu chatnya masih ada dan gue nggak mau hapus. Panjang segala macam. Bilang ini. Orangnya ceplos-ceplos deh. Tapi itu gue lebih seneng kayak gitu daripada di depan kita dia manis, cantik, di belakang nusuk. Mendingan kayak gitu kalau gue temen sih. Dan itu yang bener-bener sampai sekarang bikin kita mungkin kehilangan Jupe banget karena ceplos-ceplos itu yang tadi dia bilang, dia selalu bisa memberikan warna dalam kehadiran dia dengan seksinya dia lah, dengan ke lucu-lucuannya dia, kegilaannya dia. That's Jupe gitu. Nggak palsu. Nggak palsu, oke. Yes. Kita juga punya video dari orang yang pernah bekerja bareng dengan Julia Perez ya. Ini adalah mereka semua, silahkan. Ya, kalau menurut Umi dia orangnya riang, menyenangkan, dan yang lebih bagi Umi itu dia tuh kalau ngomong tuh apa adanya. Insya Allah perjuangannya mendapatkan manfaat buat keluarganya dan buat orang-orang yang dekat. Dan insya Allah mudah-mudahan Neng Jupe dapat tempat yang layak di sisi Allah. Ada satu hal yang kayak ternyata dia tuh sangat apa ya, baik aja gitu walaupun dia nggak kenal saya, tapi dia sempat kayak mau nggak gitu. Itu mungkin buat orang lain hal yang biasa, cuma buat saya kayak gila gitu, keren banget aja gitu. Kalau buat saya pribadi itu Mbak Jupe. Sosok yang selalu menyenangkan orang, sosok perempuan hebat, kuat, nggak mau kelihatan kalau dia sakit kalau di depan orang-orang, selalu menyebarkan aura positif ke semua orang. Waktu itu pas lagi di rumah sakit aku sempat ketemu, waktu itu aku sempat datengin, sempat tangis bareng, bilang kalau minta maaf. Setiap ketemu orang pasti minta maaf gitu, maafin ya, bosen gitu, pengen pulang, capek gitu, ngomong gitu. Terus insya Allah kan ntar lagi pulang ya gitu. Terus udah dia tidur, akhirnya aku pulang. Kak Jupe akan selalu ada di hati kita semua, akan selalu kita ingat. The one and only Jupe, nggak akan ada yang bisa gantiin.
itu kata-kata mereka yang pernah bekerja sama dengan Jupe. Bahkan ada kru juga tadi di sana ya, dan bilang bahwa she's so nice gitu ya. Makanya tadi juga saya bilang kan dengan kalian gitu kan, saya tuh nggak pernah ngatain orang di belakang. Saya kalau menanya ngomong live pun gue katain orangnya. Lu tau lah gue kan gitu. Makanya seperti pada saat gue ketemu Jupe itu gue ngomong kan, lu ini sakit apa settingan sih? Langsung gitu, ngapain gue, ya kan? Dan dia pada saat itu nggak mau ngomong iya atau nggak mau ngomong enggak gitu. Just put it in a mystery gitu yang bikin kita makin penasaran nih, bener nggak sih? Bener nggak sih gitu kan? Tapi ya, menurut lu apa sih yang bikin dia bisa? Gue nggak tahu ya how strong I am kalau gue mengalami hal yang sama gitu maksudnya. Bisa gitu. Mungkin I'll be staying home mungkin gitu. I don't know. Gue sampai kemarin jujur ya, Dad, begitu Jupe meninggal tuh few days I was questioning God, which is I shouldn't do that dong, harusnya kan nggak boleh ya. Jadi gue tuh nanya sama Tuhan, gue bilang kok maksudnya kenapa harus akhirnya setelah after all the battle gitu ya, peperangan yang begitu panjang, kenapa harus akhirnya diambil? Gitu. Terus emang at the time juga ada beberapa hal juga gue ngelihat beberapa ada anak-anak kecil yang sakit, kok kayaknya so much sorrow, so much pain gitu loh. Lord, I was asking God. Ya tapi satu hal yang pasti sih aku percaya bahwa apapun itu it's for the best. Kita harus percaya itu bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan memberikan Jupe tempat yang terbaik. Even though now I cannot understand. Gue gak ngerti rencana Tuhan. Gue bilang, Tuhan, I don't understand your plan, but I believe your plan is the best for her and for all of us. Gue gak ngerti karena gue punya keterbatasan, and I'm sorry for asking this. Karena bergumul, Dad, ngeliat begitu maksudnya, karena gue punya ekspektasi, berharap adalah that would be miracle, bahwa karena aku lihat dia tuh memang benar-benar fighter, dan lu lihat deh, dia tuh kan rajin banget Insta story kan. Karena kan ini social media minded banget kan. Jadi sebenarnya salah satu yang aku kehilangan adalah itu Instastory udah nggak ada lagi. Biasanya selalu hadir tuh di yang pertama tuh Julia Perez pasti gitu. Itu ya salah satu yang ketawanya unik. Everything dia mah semua dikomentarin, semua ini aku lagi jalan-jalan sama ini, semua gitu. Ngecengin kita nggak sakit hati, ketawa gitu. It's fun. Terus Kak, kabarnya katanya Kak Jupe sampai jual harta, tapi hartanya untuk bangun musola di daerah, itu bener nggak? Aku nggak tahu kalau mengenai harta dan segala macam. Keluarga sebaiknya. Ya pasti keluarganya yang tahu. Lebih ya. tahu, gitu. tapi yang sepengetahuan Bertrand memang dia orangnya charitable banget. Soal charity begini banget. Dan pernah yang Bertrand pernah baca dan sempat bertanya sama fans dia, pernah syuting di mana pulang kemalaman dia bukain kamar hotel. Oh iya, yang rame-rame gitu. Iya. Karena cewek-cewek semua. You nggak baru pertama dengar. You don't heard that before. Iya, belum pernah dengar ada orang seperti itu gitu. Daripada pulang malam kenapa-napa, ini dibukain beberapa kamar, kamu juga ditaruh di sana. That is genuinely kindness. Orang yang sincere. Yang sangat luar biasa baik sekali. Makanya she has an army Jupenizer gitu loh. And everyone call her Mamita. Memang dia seperti itu, she's that nice. Gitu loh. Makanya kalau orang bilang, Jupe gini-gini ini. Sensasi. Nobody's perfect. Come on. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang perfect. Tapi, among all the negative things mungkin yang dia punya, lebih banyak kita ingat positifnya kok. Dan prestasinya luar biasa. Talking about that, sosial media kita tuh memang rusak sekarang. Getting even crazier ya, recently. Memang rusak sekarang, karena saya masih lihat tuh di komen YouTube saya, ada yang masih ngatain. Maksudnya, sorry ya, masih ngatain. Padahal orangnya udah nggak ada. Orang udah nggak ada. Maksud saya gini loh. Pertama, orangnya udah nggak ada, anda masih nggak suka aja udah salah. Itu udah salah banget. Maksudnya, ya udah orangnya udah nggak ada, lu mau benci apa sih? Kedua, kalaupun anda mau benci sama orangnya udah nggak ada, seriously, anda harus share itu ke orang-orang di media sosial gitu, just to show that you win. You're not win. Iya dong. It's just ridiculous gitu. Makin lama makin kacau gitu, dan itu digunakan jadi hal yang nggak benar. Ya, dan itu membuat mungkin orang lupa
adik-adiknya kan juga main sosmed. Kalau itu menjadi trending Dan topik, orang lihat, betul. iya. Kalau keluarganya lagi menangis membaca itu, anggap itu terjadi sama keluarga kita sendiri. How would you feel? Apa yang akan kamu rasa kalau baca hal seperti itu? Kalau itu sahabat kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, adik kamu, teman kamu baca komen seperti itu. Gitu loh. Begitu gampang kita mengeluarkan komen atau statement which is hurtful, yang menyakiti. Why? Apakah membuat piring nasi lebih penuh? Kan tidak. Ya, Cuma buat nyakitin orang. Ya, that's just What do you get? Oke, baik. Saya harus break dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Saya sebagai fansnya, ya saya merasa kehilangan banget dengan sesosok artis seorang Jupe. Di mata saya sih dia orangnya itu relawan, baik, suka menolong orang juga. Yang pasti ya fans dia pasti merasa kehilangan banget dengan kepulangan dia. I love you Jupe, dari saya penggemarnya Julia Perez. Dia orang yang baik, menurut saya orang yang kuat. Sangat menghibur lah kalau dia ada di TV-TV. Pekerja keras juga, saya lihat. Dia nggak kenal lelah sama saya. Sampai akhirnya pun dia tetap tersenyum. Jupe, semoga di sana dilapangkan jalannya menuju ke surga, baik-baik aja di sana. Kami di sini semua sangat merindukanmu. Ustadz Zaki, saya dengar kabarnya pada saat Jupe sakit, Jupe sempat ngomong pada Ustadz, nanti kalau Jupe pulang temenin ya gitu. Iya. Jadi 2 tahun lalu tuh kita syuting pesantren Ramadan. Terus waktu itu lagi musim tasbih dari kayu koka. Terus saya bawa, terus dia bilang, Ustadz mau dong tasbih buat zikir-zikir gitu. Oh ya udah, karena segmennya saat itu ceritanya dia lagi belajar ngaji sama saya gitu. Terus tasbihnya dipinjem, pulangin lagi. Itu saya pulang umroh, kebetulan saya dikasih tasbih, saya anterin sekalian jenguk. Pas lagi nganterin dia bilang kayak gitu. Saya bilang, kan saya dengar tuh di online udah mau pulang ke rumah ya, udah mau sembuh. Terus dia bilang, Tatar kalau gue pulang, anterin ya. Asumsi saya tuh pulang ke rumah kan. Iya ntar dianterin lah. Ntar saya mampir lah ke rumah gampang. Karena saya berapa kali janji mau silaturahim belum sempat. Tiba-tiba yang bilang, dulu Olga lo anterin. Gue ntar anterin juga. Wah, saya udah mulai, waduh ini udah ngaco nih udah bukan pulang ke rumah berarti kan. Saya bilang, enggak kok, sehat, mau Jupe sehat. Cepet sembuh, sabar, kuat. Kemarin tuh saya waktu meninggal sebenarnya ketemu Bang Betran juga, niatnya cuma mau nyelawat. Mau datang, karena saya maghribnya ada tausiah buka puasa. Alhamdulillah banget waktu itu memang belum sempat dimandiin jenazahnya. Tapi pas saya lihat wajahnya kan kayak senyum gitu ya. Saya langsung yang keingetan. Aduh, ini ntar ngisi acara apa saya punya janji kan. Kalau nanti dia pulang selamanya, saya suruh ngantar dan itu amanah menurut saya. Dan kewajiban kita sebagai sama muslim memang harus ngurus jenazah. Terus saya duduk di depan tuh. Lagi ragu, bingung, Mas Eko nyamperin saya. Satar tolong ya bantuin ngimamin sholat jenazah. Terus saya ikut ke makam. Oh ya udah, siap Mas Eko. Dari situ ya udahlah. Saya niatin buat jadi imam sholat dan nganterin ke pemakaman. Pas mau nurunin jenazah itu sebenarnya posisi saya agak jauh. Karena saya pikir udah banyak keluarga, udah banyak sahabat. Cuma pas mau nurunin jenazah, Mas Eko manggil saya. Ustadz Zaki mana nih Ustadz Zaki? Bagian nurunin jenazah, nguburin gitu. Ya udah saya dipanggil lagi. Akhirnya saya, Bang Billy sama salah satu keluarganya turun ke bawah. Awalnya posisi saya di bagian kepala. Terus keluarga, saya lupa Pak Haji siapa tuh adanya di pinggir sebelah kiri. Tapi kan sebaik-baiknya yang mengazankan jenazah itu dari pihak keluarga ya. Saya tukar posisi, Pak Haji itu di paling pojok sebelah kanan dan dia mengazankan terus mengikomatkan, saya di tengah. Selesai, lega perasaan saya tuh Bang.
Saya pikir udah janji saya udah selesai. Cuman ada satu hal yang sebelum meninggal itu kira-kira 3 hari saya dengar udah masuk ruang ICU kan. Nah terakhir itu saya ketemu Jupe tuh ngomong masalah. Jadi kalau tadi saya sempat dengar masalah masjid, dia tanya secara hukum agama sih. Ustaz, kalau kita belum bisa ngebangun masjid secara utuh nih, tapi baru bisa ngebantuin orang ngebangun masjid, itu pahalanya sama nggak? Saya bilang semua tergantung niat. Betul. Ada orang yang ngebangun masjid utuh tapi malah jadi sombong. Tapi ada orang yang ikhlas walaupun cuma nyumbang semen, pasir, keramik, tapi dia benar-benar ikhlas. Enggak dia bilang siapa-siapa. Itu jauh lebih baik. Ya mudah-mudahan Mak bisa nyumbang hal yang seperti itulah. Gitu. Dari mata Ustaz sendiri, Jupe itu seperti apa orang? Awalnya saya waktu pertama ketemu agak kikuk ya. Tapi dia yang open banget. Jadi waktu syuting itu kita buka puasa, saya sama temen-temen sama beberapa ustadz, kita ngedeprok makan gorengan, tiba-tiba dia yang seruntulan nyamperin. Ustadz makan apaan tuh? Gorengan mah buka puasa, takjil. Mau gabung? Dia gabung. Dan dia nenteng-nenteng makanan dari mobilnya tuh, saya inget banget yang warna mobil emas waktu itu, warna emas itu. Terus dia nurunin, dia bawa makanan-makanan dan dibuka di situ. Kita ngobrol. Dan dari situ saya ngerasa dia orangnya open banget. Pernah juga dia waktu itu punya acara baru di salah satu TV, 3 sama Ayu sama Gotik. Posisi saya di luar ruang make up. Saya mau masuk tuh nggak enak karena banyak orang. Mungkin dia ngelihat ya, dan dia manggil. Ustaz jangan di luar doang dong, masuk ke dalam sini. Ah udah nggak di sini aja. Udah sini gabung sama yang lain gitu. Yang kayak gitu tuh yang nggak setiap orang bisa. Setiap orang bisa. Dan waktu itu saya lagi bawa buku, habis bagi-bagiin teman-teman artis juga. Ya. Terus dia nanya, bawa apaan Ustaz? Buku. Ente bikin nih. Judulnya apa? Manusia Setengah Ustadz. Ada-ada aja bikin buku. Dan dia tuh ngebagi-bagiin ke yang lain. Bantuin ya. Oh. Ya, akhirnya saya justru belajar dari dia buat open sama banyak orang. Baik. Melani, Betran mungkin singkat aja. Kalau misalnya Jupe sekarang lagi ngeliat ini, lu mau ngomong apa ke dia sekarang? I love you. Gue akan selalu berdoa buat kamu. Gue percaya kamu udah tenang di sana, kamu udah senyum. Apapun yang kamu udah lewatin, pasti Tuhan gantikan berlipat ganda dengan kebahagiaan yang luar biasa di sana. Sampai ketemu lagi sayang. I miss you. Terus nggak akan sama ya, tapi I know you're better now. Kamu udah nggak ngerasa sakit, and I know you'll find your happiness there. God loves you. Baik, terima kasih buat kehadirannya di Hitam Putih, dan yang pasti kita semua akan mengenang Jupe, apapun sosoknya, ya, apapun sosoknya. Either you like it or you don't, but you will remember her. Dan yang pasti yang saya tahu, dia adalah seorang pejuang yang luar biasa. Saya tidak mau bicara tentang kehidupannya, tapi saya mau bicara tentang perjuangannya. Karena benar yang saya katakan, saya nggak percaya pada saat dia sakit, dan saya mungkin nggak seperti orang lain, saya pada saat ada dia dulu saya nyamperin dan saya tanya sendiri ke orangnya, kamu sakit nggak gitu? Well yes she is, tapi she doesn't show it. And that's amazing. When you have that much pain, but you don't show it to people. But now she's gone, and we all just have a memory about her. Dan itu adalah Jupe di mata saya. Because when someone you love gone, become memories, then the memories becomes treasures. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.